Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Acara ini didukung oleh... Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Alin Adita bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Selama 30 menit ke depan, Jam Session akan memberikan berbagai informasi dan fitur-fitur menarik dari Jam Sostek hanya untuk Anda. Dan di awal perjumpaan malam hari ini, saya mengajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi dalam Jams News hari ini. PT Jam Sostek kembali menggelar event Jam Sostek Ghost to Society guna menargetkan 2 juta lebih kepesertaan anggota baru di Provinsi Banten. Banten berpotensi besar mengoptimalkan program Jam Sostek. Untuk itu, PT Jam Sostek berupaya meningkatkan pelayanan, diantaranya adalah roadshow ke berbagai tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para pekerja. Tujuan utama kegiatan Jam Sostek Ghost to Society agar PT Jam Sostek semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada para tenan yang ada di mal untuk ikut Jam Sostek. Pemirsa, itulah tadi rangkuman informasi dalam Jams News hari ini. Dan Jam Session malam hari ini akan membahas seputar Service Excellent. Memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen merupakan faktor nilai budaya yang penting bagi sebuah perusahaan. Begitu pula dengan PT Jam Sostek Persero, sebagai perusahaan di bidang layanan pemberian jaminan sosial, PT Jam Sostek sangat concern dengan masalah seputar Service Excellent. Apa saja yang harus dilakukan PT Jam Sostek ketika menjadi BPJS seputar urusan Service Excellent? Mari kita ikuti pembicaraannya malam hari ini. Mari langsung saja kita sambut special host malam hari ini beserta bintang tamu kita, Bapak Elvin G. Masasya dan Bapak Handi Irawan. Selamat malam, Pak Elvin. Selamat malam, Pak Handi. Selamat malam, Pak Elvin dan Pak Handi. Selamat datang di Jam Session. Malam, Alin. Pak Elvin, malam hari ini kita akan membahas mengenai Service Excellent. Kalau tadi di awal acara saya sudah sempat menjelaskan sedikit saja mengenai apa yang dimaksud dengan Service Excellent. Bapak Elvin mungkin bisa menambahkan. Ya, Alin, di Jam Sostek kami mencanangkan Service Excellent sebagai satu bagian dari vision Jam Sostek yang baru, di mana kalau Jam Sostek memberikan pelayanan, maka pelayanan itu tentu kecepatannya harus tinggi. Ada aspek speed di situ, kemudian akurasi. Kemudian yang ketiga tentu harus friendly. Dan yang keempat, mudah diakses di mana-mana. Itu konsep pelayanan yang kami terapkan sebagai satu institusi yang lebih modern. Baik, sebelum kita bincang lebih lanjut lagi, saya mengajak pemirsa untuk menyimak sebuah tayangan dalam Jams Feature berikut ini. Dalam kaitannya dengan transformasi PT Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan dan guna memperkuat visi dan misi perusahaan, maka pada tahun 2013, berbagai perbaikan dilakukan guna menerapkan Service Excellent. Mulai dari standar pelayanan dengan prinsip 3S atau senyum, sapa, dan salam,
hingga perbaikan pelayanan berbasis IT atau pelayanan online. Diharapkan, melalui perbaikan pada sektor pelayanan, maka jumlah kepesertaan Jam Sostek akan semakin meningkat dan kepercayaan peserta terhadap Jam Sostek semakin bertumbuh. Itulah tadi tayangan Jams Feature, dan Pak Elvin, kira-kira apa tanggapannya mengenai tayangan tersebut? Itu satu contoh pelayanan yang sudah kami terapkan di cabang-cabang Jam Sostek, di mana kalau pelanggan datang, kalau peserta Jam Sostek datang mengajukan klaim, maka tentu harus ada salam, harus ada sapa, harus ada senyum. Dan di luar itu tentu kecepatannya harus tinggi. Artinya kalau datang hari itu juga dibayar. Luar biasa. Dan untuk itu Alin, malam ini saya akan berbincang soal service excellent dengan ahlinya. Selamat malam Pak Handi Irawan. Selamat malam Pak Alvin, gimana kabarnya? Baik, terima kasih sudah datang di Jam Session. Pak Handi, kami ini bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Per tanggal 1 Januari 2014 nanti kami berubah menjadi Badan Hukum Publik. Dan kami memiliki visi baru, yaitu menjadi BPJS berkelas dunia, yang juga harus bisa mendeliver service excellent. Nah, Pak Handi sebagai expert di bidang ini, sebenarnya secara general, understanding atau pemahaman tentang service excellent itu seperti apa? Ya, biasanya kalau kita lihat hampir perusahaan-perusahaan yang memasukin industri yang sudah kompetitif, ya, mereka sangat sadar bahwa namanya kualitas pelayanan atau service excellent adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk memenangkan persaingan. Karena apa? Pada saat persaingan sudah mulai terjadi, konsumen atau pelanggan adalah merupakan stakeholder yang sangat penting. Ya. Karena itulah kepuasan mereka dan melalui kualitas pelayanan yang bagus menjadi salah satu syarat mutlak buat perusahaan untuk bertahan. Ya. Kualitas pelayanan itu akan membuat perusahaan pasti bertahan dan dicintai oleh para pelanggannya. Ya, karena uang yang diperoleh perusahaan termasuk Jam Sostek yang tahun lalu iurannya bisa 4,6 triliun, semuanya dari konsumen atau nasabahnya, Pak ya. Betul. Nah, dalam rangka itu, Pak Handi, kami mencanangkan service excellent. Ada 4 elemen yang kami harus implementasikan. Yang pertama adalah pelanggan itu harus terpuaskan dari sisi kecepatan. Kecepatannya harus tinggi. Kemudian akurasi. Kalau kita membayar klaim tentu angkanya harus tepat. Kemudian akses. Pelayanan ini mudah dijangkau di mana-mana, baik secara fisik maupun secara digital, bahkan secara elektronik. Dan yang terakhir tentu saja harus bersahabat, harus friendly. Nah, saya kira ini hal yang menarik yang nanti kita akan diskusikan secara lebih lanjut, tapi saya harus kembalikan dulu ke Alin. Terima kasih Pak Elvin dan Pak Hadi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jam Session. Acara ini didukung oleh... Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas.
Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Bergabung kembali bersama kami dalam program Jam Session dan malam hari ini kami membahas topik mengenai Service Excellent. Mari kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Elvin dan Pak Handi. Silakan. Terima kasih, Alin. Pak Handi, tadi saya sebutkan ada 4 elemen inti dalam mengimplementasikan Service Excellent. Yang pertama kami sebut sebagai speed. Speed ini kami tafsirkan sebagai one day service. Wow. Yang kedua adalah aspek akurasi dari pembayaran yang kami lakukan. Yang ketiga adalah aspek akses. Dia harus mudah dijangkau di mana-mana, baik secara fisik maupun secara elektronik. Dan yang keempat, aspek bersahabat, friendly. Courtesy. Apakah ini sudah cukup atau ada hal-hal lain yang seharusnya ditambahkan? Ya, pada prinsipnya kepuasan pelanggan sangat tergantung dari persepsi dan harapan ya. Jadi oleh karena itu seperti perusahaan-perusahaan termasuk Jam Sostek, sebelum memberikan pelayanan yang baik, tentu harus memahami harapan pelanggannya. Harapan pelanggan. Dan harapan pelanggan bisa diperoleh karena perusahaan banyak mendengar, Pak. Kan mendengar artinya mereka mendapatkan masukan daripada pelanggannya, mereka mungkin aktif melakukan riset pemasaran, atau mungkin mereka memberikan peluang supaya para pelanggannya bisa memberikan kepada mereka komentar-komentarnya ya. Jadi dari sana kita bisa memahami kira-kira secara umum apa sih yang menjadi harapan mereka. Karena harapan mereka itulah yang menjadi fundamental apakah kita mampu tidak memuaskan, berarti memberikan sesuai dengan harapan atau lebih daripada yang diharapkan. Ini menarik tentang harapan. Tadi saya utarakan ada 4 hal itu, Pak Andi. Tapi Anda melihat berdasarkan experience, berdasarkan survei, berdasarkan riset, harapan yang paling utama dari para pelanggan umumnya apa? Visi dari Jam Sostek yang tercantum dalam 4 elemen tadi, menurut saya sudah relatif sangat bagus ya. Di seluruh dunia, studi menunjukkan 2 elemen daripada kualitas pelayanan adalah reliability dan responsiveness, Pak. Dan itu sudah masuk di dalam nomor 1 dan nomor 2. Reliability artinya adalah dapat diandalkan. Bisa diandalkan karena dia memenuhi janji dan juga akurasinya. Jadi elemen ini sudah masuk di dalam konteks visi dari Jam Sostek. Kemudian kedua, reliable boleh, tapi kalau pelayanan lambat ya, tidak responsif, tentunya tidak akan memenuhi harapan pelanggan. Jadi 2 elemen di seluruh dunia, hampir sebagian besar daripada industri, terutama industri jasa, reliability, responsiveness, yaitu tadi akurasi dan speed, adalah merupakan 2 elemen yang paling basic, yang biasanya pelanggan puas atau tidak sangat ditentukan oleh 2 harapan ini. Dan itu seyogyanya wajib dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Kami memiliki satu pendekatan baru sebagai sebuah perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai product centric, sekarang kami beralih menjadi customer centric. Nah, makna customer centric ini juga tentu menarik dalam kaitan dengan pelayanan. Pak Handi melihat apa sesungguhnya hakikat dari customer centric? Nah, pertama tadi salah satu elemen yang pertama sudah pasti adalah bagaimana menjadikan pelanggan sebagai stakeholder utama ya. Jadi mungkin dulu kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang product centric, kan, mereka berorientasi bagaimana membuat produk atau layanan yang mereka mampu. Kan? Apa sih kompetensi mereka? Belum tentu produk itu diinginkan oleh pelanggan. Sedangkan customer centric, karena menjadikan pelanggan sebagai stakeholder utama, sudah pasti pelanggan inilah yang kemudian akan mempengaruhi struktur organisasi. Dan pelanggan inilah yang kemudian akan menciptakan bagaimana perusahaan akan memberikan layanan kepada mereka. Dan pelanggan inilah yang akhirnya bahkan menentukan bagaimana budaya perusahaan harus diciptakan agar mereka bisa memenuhi harapan pelanggan tadi. Jadi dimulai dari pelanggan, bukan dimulai secara internal. Dari eksternal, kemudian akan mempengaruhi faktor internal perusahaan. Saya setuju dengan itu, Pak Andi. Karena di sisi yang lain, kami juga memiliki satu
pendekatan lain bahwa harusnya menjadi peserta jam sostek ini bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Menjadi need dari para pekerja untuk menjadi peserta jam sostek. Dan salah satu caranya tentu servis harus diperbaiki, kemudian orientasinya kepada customer. Nah, dalam orientasi pada customer ini, ada yang mengatakan kalau ingin mendapatkan loyalitas dari pelanggan, maka harus dekat dengan pelanggan. Apa makna dekat dengan pelanggan? Salah satu kebutuhan daripada pelanggan adalah pasti dia diperhatikan, dan kemudian perusahaan tadi sekali lagi mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Nah, otomatis kalau perusahaan itu dekat dengan pelanggan, saya berharap dia bisa mendapatkan voice daripada pelanggan, dia bisa memenuhi harapannya, tapi yang penting juga interaksi antara perusahaan dan pelanggan kalau semakin dekat pasti akan semakin bermakna. Jadi dalam konteks ini yang dimaksud dengan perusahaan harus dekat dengan pelanggan, selain tadi mendengarkan suara pelanggan, tapi perusahaan juga harus proaktif membuat berbagai macam program komunikasi. Jadi CRM, Customer Relationship Management, adalah merupakan hal yang sangat penting. Dan jantung daripada CRM atau Relation Management adalah komunikasi yang bermanfaat. Jadi bagaimana Jam Sostek memberikan informasi yang proaktif. Bagaimana Jam Sostek mungkin barangkali memberikan berbagai akses yang sangat mudah. Tadi sudah masuk dalam salah satu visi. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat pelanggan merasa dekat ya. Walaupun mereka tidak tahu gedungnya Jam Sostek, walaupun mereka tidak kenal dengan tapi merasakan ya, dia merasakan baik melalui emailnya, baik melalui websitenya, baik melalui buletinnya, baik pada saat mereka bertemu dengan frontliner yang ramah. Ada beberapa hal yang kami lakukan sejalan dengan yang disampaikan Pak Handi. Misalnya di sisi front office, kami mengubah pendekatan yang kalau dulu kami sebut petugas-petugas itu adalah account officer, sekarang kami sebut sebagai relationship officer. Menarik, Pak. Jadi dia harus datang ke perusahaan-perusahaan, harus berkomunikasi. Kemudian dalam kaitan dengan dekat dengan pelanggan tadi, berinteraksi. Kami menyelenggarakan customer gathering di berbagai kota. Kami menyelenggarakan event di mall-mall untuk lebih dekat dengan para pekerja. Tetapi di sisi lain kami juga membuka akses melalui aspek teknologi. Misalnya para pekerja itu bisa mengakses informasi melalui website Jam Sostek, bisa mengakses informasi melalui ATM untuk saldo mereka. Nah, saya yakin bahwa pendekatan teknologi juga diperlukan dalam peningkatan pelayanan. Pak Handi, Anda punya pandangan soal ini? Ya, Jam Sostek adalah perusahaan yang sangat baik itu ya. Saya lihat seperti 2012, mungkin total pendapatan sudah 4,6 triliun, kemudian profit 2,1 triliun, perusahaan yang sangat sehat ya. Kalau pendapatannya 12,2 triliun. Termasuk investasi Pak ya, kalau termasuk investasi. Ini yang tadi hanya dari iuran saya Pak ya, jadi perusahaan yang luar biasa ya. Jadi menurut saya memiliki peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan resources ini, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah sekarang, tentunya customer-nya atau pelanggan-pelanggan Jam Sostek sangat beragam, 30 juta. Dan mungkin hampir sekitar 260 perusahaan misalnya. 260.000 perusahaan. 260.000 perusahaan. Dan tentunya kan membutuhkan pelayanan beragam. Dan tentu saja ada beberapa pelayanan yang sifatnya membutuhkan teknologi supaya cepat. Pak Andi, soal teknologi ini saya kira kita kupas tersendiri. Karena saya harus kembalikan dulu pada Ali. Ya, terima kasih Pak Alvin dan Pak Andi. Kita tahan dulu perbincangannya sejenak. Pemirsa Anda jangan kemana-mana. Jam Session akan segera kembali sesaat lagi. Jam Session. Acara ini didukung oleh... Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Apapun yang terjadi, semua lebih senang di Rejeki BNI Taplus 2013. Menangkan hadiah langsung. Toyota Avanza.
emas 24 karat. Dan pilih sendiri rezeki impiannya. Tingkatkan saldo dan transaksi BNI Taplus, Griat, dan kartu kredit. BNI memberi lebih. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Masih bersama kami di Jam Session, dan sebelum melanjutkan perbincangan antara Pak Elvin dan Pak Handi mengenai teknologi ya Pak ya, boleh saya bertanya satu pertanyaan saja. Jadi selama ini apa yang sudah dilakukan oleh PT Jam Sostek Persero untuk meningkatkan service excellence-nya Pak? Dari kecepatan, akurasi, kemudian akses dan friendly. Ya. Nah, implementasinya kami lakukan ini di seluruh cabang-cabang di Indonesia. Kemudian bahkan aspek pelayanan ini kami jadikan sebagai performance indicator kepada pengelola di cabang-cabang. Kalau servisnya tidak bagus, berarti performanya tidak bagus. Ini semua dalam rangka memberikan kepuasan pelanggan tadi. Saya lanjutkan dengan Pak Handi. Pak Handi, tadi kita berbincang soal kebutuhan IT dalam rangka service excellent. Kami coba juga menggunakan media-media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain sebagainya agar bisa berinteraksi dengan para pelanggan. Kemudian juga kami mengirimkan surat secara reguler, menyapa pelanggan, berterima kasih, dan lain sebagainya. Tapi dari sisi pengalaman, Pak Handi, mungkin Anda bisa berbagi aspek IT apa yang paling elementer agar pelayanan ini bisa lebih baik. Memang peran teknologi dalam pelayanan agak mengalami perubahan Pak ya, terutama dalam 20 tahun terakhir. Dulu perusahaan-perusahaan menginvestasikan untuk IT dan teknologi karena mereka percaya pelayanan menjadi lebih cepat, lebih standar, dan lebih konsisten ya. Karena konsistensi sangat penting Pak ya. Kadang-kadang senyum itu baik, tapi kadang-kadang kan frontliner senyum, nanti siang nggak senyum. Ya. Kalau IT, teknologi biasanya standar, tetapi memang kelemahannya human touch-nya kurang. Makanya ada beberapa segmen tertentu mungkin perlu human touch, ada beberapa segmen tertentu membutuhkan IT. Tadi standar, konsisten. Tapi kemudian perjalanan IT terutama 5 tahun terakhir, salah satu hal yang sangat revolusioner adalah perkembangan sosial media. Karena sosial media membutuhkan mindset yang luar biasa berbeda. Sekarang kita sebut dengan user generated content. Konsumen bebas berbicara. Konsumen bebas menyampaikan kritik dan komplainnya. Makanya perusahaan tentunya harus semakin hati-hati. Tapi di satu sisi, perusahaan juga mendapatkan berkah yang luar biasa. Kalau ada misalnya pelanggan-pelanggan Jam Sostek sangat loyal, mereka lah kemudian akan menyuarakan. Dan mereka Twitter, ini yang disebut sebagai voice of customer tadi ya? Ya. Dan kemudian terjadi viralisasi yang luar biasa karena sifatnya menjadi social media dan menguntungkan Jam Sostek. Karena apa? Pelanggan-pelanggan yang loyal, mereka adalah menjadi duta-duta Jam Sostek untuk menyebarkan berita baik mengenai Jam Sostek. Baik, Pak Andi, saya sekarang ingin tanya pengalaman Anda. Saya kira Anda termasuk peserta Jam Sostek atau paling tidak menjadikan karyawan-karyawati Anda peserta Jam Sostek. Tentu punya experience dalam kaitan dan pelayanan. Saran-sarannya ada? Satu, tadi saya senang dengan Pak Elvin, saya rasa satu pemimpin yang visioner kan. Jadi saya lihat banyak perubahan-perubahan. Pertama tentu saja bagaimana menggerakkan Jam Sostek itu untuk mencapai tingkat kepuasan 85%. Karena ini menjadi satu standar. 85% ya. Itu merupakan standar perusahaan kelas dunia. Jadi dari 100 pelanggan, 85 harus dipuaskan. Kalau 100-nya dipuaskan sulit Pak. Orang dikasih gratis aja nggak puas loh Pak. Jadi 85 sudah cukup baik. Kemudian kedua, saya lihat juga banyak improvement ya. Jam Sostek kan sudah punya banyak peningkatan dalam pelayanan ya. Tadi mengenai masalah kecepatan segala macam.
Tapi saya lihat sudah pasti tentu tantangan kedua adalah mengenai masalah budaya dan orang-orangnya, Pak ya. Dan pemimpinnya sudah sangat visioner, tapi tantangannya bagaimana membentuk budaya. Karena kalau sudah menjadi budaya, sistem, teknologi akan menjadi satu proses yang berkesinambungan. Dan tentu saja adalah orang-orangnya, Pak, apakah mindsetnya bisa dilakukan perubahan. Jadi sebaiknya pelayanan juga dijadikan culture, service culture, dan kemudian sumber daya manusia juga memiliki perilaku yang melayani. Pak Andi, menarik sekali, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih untuk kedatangannya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan ke depan Jam Sostek bisa lebih baik sebagaimana harapan para pelanggan. Ya, termasuk saya sebagai pelanggan, Pak ya. Terima kasih, Pak Andi. Alin, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Andi Irawan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi para pekerja dan peserta Jam Sostek serta para pemirsa lainnya. Dan saya pasti, kembalikan. Betul Pak, dan pasti bisa memuaskan para pelanggan dengan memberikan service excellent yang luar biasa sempurna ya Pak ya. Pasti. Baik Pak Elvin, sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya kuis untuk Anda. Pertanyaannya sangat mudah untuk malam hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh PT Jam Sostek Persero untuk meningkatkan service excellent-nya? Kami tunggu jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session. Dan untuk kedua orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000. Tunggu saja pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Elvin Gemasasya dan juga Bapak Handi Irawan untuk perbincangan malam hari ini. Semoga PT Jam Sostek Persero bisa menuju BPJS yang luar biasa dengan memberikan service excellent yang juga luar biasa untuk para konsumennya. Oke, Alin. Baik pemirsa, itulah tadi perjumpaan kita dalam Jam Session malam hari ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda dan juga bagi penonton di studio. Dan sebelum kami menyudahi perjumpaan malam hari ini, terimalah persembahan istimewa. Performance dari Kadri dengan judul lagunya Teduhkan Bumiku. Membara, bumi terbakar, teduh semata. Hutanku hilang, lahan kerontang, laut telah berburu air. Tumbuhan musnah, ikan pun punah, sungai mengering. Alam menangis, awan menghilang, matahari pun memerah, membakar dunia, menghukum kita. Selamatkan dunia dari bencana, hijaukan bumiku. Selamatkan dunia dari petaka, teduhkan bumiku. Biarkan hutan, jangan ditebang hanya karena nafsu dan uang. Biarkan lahan tetap berhijau agar dunia terus bernyawa. Biarkan hutan, jangan ditebang hanya karena nafsu dan uang. Biarkan lahan tetap berhijau agar dunia. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas.